Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Dipradini dengan NIM 2311320032 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Saya dari kelompok 25 MRI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang betapa maraknya pinjaman online secara ilegal di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi dan iptek yang sangat maju pada zaman sekarang ini, berbagai macam masalah bisa kita temukan solusinya di internet maupun teknologi. Salah satu contohnya yaitu apabila kita sedang terpuruk dalam ekonomi atau keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, salah satu solusinya yaitu pinjaman online. Pinjaman online ini adalah penyediaan jasa pinjaman uang secara online atau daring dengan menyerahkan identitas diri kita. Pinjaman online ini mulai berkembang di Indonesia pada saat COVID-19 melanda. Banyaknya penurunan omset jualan dan juga pemutusan pihak kerja membuat beberapa orang memilih untuk pinjaman online sebagai salah satu solusi untuk bertahan hidup. Namun, pinjaman online ini ada yang resmi dari OJK atau legal, dan ada juga yang tidak resmi atau ilegal. Selain itu, tidak hanya tidak terdaftar di OJK, pinjaman online ilegal ini juga dinilai melanggar peraturan loh. Salah satu contohnya yaitu adanya tindakan ancaman berupa penyebaran data pribadi ke sosial media apabila kita tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggalnya atau jatuh tempo. Selain itu, pinjaman online secara ilegal ini juga dinilai memberikan bunga yang sangat besar kepada peminjamnya. Selain itu juga, penagihan pinjaman online secara ilegal ini juga dinilai kadang memberikan kata-kata yang kasar atau cenderung ke arah pelecehan seksual. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang ini terjebak ke dalam pinjaman online ilegal, yaitu ekonomi yang tidak mampu, kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, atau terlalu mengikuti gaya hidup zaman sekarang, atau terlalu mengikuti hawa nafsu untuk memberi sesuatu barang yang tidak perlu atau tidak penting. Dan juga minimnya literasi menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang bisa terjebak ke dalam pinjaman online ilegal ini. Ada beberapa dampak negatif yang perlu kita ketahui dari pinjaman online ilegal ini. Yang pertama yaitu nilai bunga yang dinilai terlalu tinggi. Banyak pinjaman online ilegal ini tidak menaruh bunganya di awal, namun langsung menaikkan bunganya di saat tengah-tengah peminjaman. Hal ini justru memberatkan para peminjamnya karena tiba-tiba angsurannya menjadi naik. Selanjutnya yaitu diteror oleh debt collector. Tidak hanya kita sebagai peminjam, namun orang-orang terdekat kita atau saudara-saudara kita juga diteror oleh para penagihnya ini. Bahkan banyak dari para penagih ini menagih dengan kata-kata yang kasar atau cenderung mencondong ke pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Apabila kita tidak membayar angsuran sesuai dengan tenggatnya atau jatuh tempo, mereka akan mengancam untuk menyebarkan data-data pribadi kita ke sosial media. Selanjutnya yaitu merusak hubungan tali persaudaraan. Seperti yang diketahui tadi, para layanan pinjaman online ini tidak hanya menagih kepada kita sebagai peminjamnya, namun mereka juga menagih kepada saudara atau orang-orang terdekat kita. Hal ini bisa membuat tali persaudaraan kita putus atau pertemanan kita tidak baik, karena mungkin saudara kita atau teman kita yang ditagih juga merasa dirugikan karena mereka tidak merasa meminjamnya, tetapi mereka juga ikut ke dalam masalahnya ini. Selanjutnya yaitu pemberlakuan denda yang tidak wajar. Banyak dari peminjam online ilegal ini memberikan denda yang tidak wajar apabila kita tidak membayar angsuran tepat waktu. Mereka malahan menaikkan angsuran yang harus dibayar, dan ini justru memberatkan para peminjamnya. Apa sih cara agar kita terhindar dari pinjaman online ilegal ini? Nah, ada beberapa cara agar kita terhindar dari pinjaman online ilegal ini. Yang pertama yaitu pastikan website atau aplikasi pinjaman online ini sudah resmi atau belum. Hal ini bisa kita cek di situs website resmi OJK-nya langsung. Yang kedua yaitu
lihat transparansi bunganya, apakah bunga dan tenornya sudah transparan di awal atau belum. Yang selanjutnya yaitu jangan tergiur oleh ajakan-ajakan melalui SMS atau sosial media lainnya. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat rekam jejak digital layanan pinjolnya. Salah satu caranya yaitu dengan melihat review-review dari para pengguna sebelumnya pada aplikasi atau website pinjol ini. Namun, apabila sudah terjebak ke dalam pinjaman online, bagaimana sih solusinya? Nah, ada beberapa solusinya. Yang pertama yaitu kita bisa melaporkan pinjaman online ini kepada pihak SWI agar situs atau aplikasi ini diblokir. Selanjutnya yaitu apabila kita mendapatkan teror atau intimidasi berupa pelecehan seksual atau kata-kata kasar, kita bisa segera melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Selanjutnya yaitu hindari melakukan pinjaman online lainnya untuk menutupi angsuran pinjaman online sebelumnya. Itu sama saja seperti kita menggali lubang, tutup lubang. Selanjutnya yang terakhir yaitu apabila mereka melakukan teror penagihan, segera putuskan kontak dengan para peminjam online ini. Dan apabila saudara atau rekan-rekan terdekat kita juga ditagih, segera imbau mereka untuk memblokir atau tidak melayani penagihan tersebut. Nah, itu saja dari saya tentang maraknya pinjaman online di Indonesia ini. Tidak hanya orang tua, tetapi anak muda juga sekarang banyak sekali melakukan pinjaman online ini hanya untuk sekedar memenuhi hawa nafsu mereka terhadap pembelian barang-barang yang tidak berguna atau terlalu ingin mengikuti gaya hidup zaman sekarang. Banyak dari mereka yang bahkan melakukan tindakan bunuh diri karena mungkin mereka merasa stres diteror atau ditagih oleh para layanan peminjaman online ini. Jadi mereka memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak sanggup untuk membayarnya lagi. Jadi sebaiknya kita menghindari pinjaman online ini apabila tidak terlalu butuh atau tidak ada keperluan yang mendesak. Jadi hindari pinjaman online demi kehidupan yang tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.